wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala man wassolihuna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, sore hari ini saya membawakan satu materi tentang lebaran. Tadi puasa hampir selesai, layan terakhir bagaimana cara kita beramal di akhir Ramadan termasuk lebaran. Mudah-mudahan selesai. Di Al-Quran itu Allah sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ini petunjuk amalan kita pada saat hari lebaran. Qad aflaha, sungguh beruntung. Ini tafsirannya qad aflaha, nek cara Jawa temen mlebu swarga. Iku jaminan. Nah, yang dijamin masuk surga itu siapa? Terusnya ayat, orang yang memenuhi 4 kriteria. 1, man tazakka. Orang yang telah mensucikan diri. 2, wa dzakara asma rabbih. Orang yang zikir kepada Allah di malam lebaran. Terus fasholat, melaksanakan sholat id. Yang ketiga. Yang keempat, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Secara singkat, amalan di saat puasa iku istiqomah sampai setelah lebaran. 4 ini yang menjadikan dapat jaminan masuk surga. Nah, ini nanti yang saya terangkan. Oke. Tadi jelas, Pak. Tadi jelas. Nah, makanya di akhir Ramadan gini penting enggak? Penting. Jadi puncaknya Ramadan kapan? Ya hari raya itu. Malam lebaran sampai lebaran. Itu puncaknya. Mulane kalau ket awal muni. Jadi Ramadan itu cobaan sing paling berat untuk ulama 2. Kapan? Saat berbuka dan saat lebaran. Tapi nek kanggone wong awam berbuka itu bukan cobaan tapi kenikmatan. Apalagi lebaran.
Lebaran. Wis merdeka. Itu mulane program pertama Lebaran sampean yang ngono. Bon. Tadi qad aflaha yang dijamin masuk surga itu syarat pertama yaitu man tazakka. Orang yang telah mensucikan diri. Siapa itu? Yaitu orang yang sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, terus ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kalau puasa Ramadannya sudah selesai, zakat fitrah sudah dikeluarkan, maka kita termasuk man tazakka, orang yang telah mensucikan diri. Nah, dengan catatan disempurnakan. Ya mulane iman. Wis soro poso sak wulan Ramadan, zakat fitrah sampai enggak sempurna. Nah, kalau kita ingin zakat fitrah sempurna, kita harus tahu tujuannya zakat fitrah itu apa. Jadi umat Islam diperintah mengeluarkan zakat fitrah itu tujuannya untuk apa? Itu harus tahu. Dan ternyata kalau kita melihat hadis, Nabi Muhammad bersabda, faradha Rasulullahi zakatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matal lil masakin. Dua tujuannya. Satu, tuhratan lis-shaimi, untuk membersihkan, untuk mensucikan orang-orang yang puasanya tidak sempurna. Loh, wayahe poso, ya keperucut ngerasani. Biasanya nek poso ngerasani keperucut tadi sengaja. Terlanjur ngelirik. Ya, hal-hal seperti ini kan menyebabkan puasanya enggak sempurna. Lah itu semuanya kalau sudah ditutup dengan zakat fitrah menjadi sempurna. Tadi kau umpama iku wong haji, wong umroh iku dan. Itu wong haji umpama wong umroh. Wis. Lah kalau memang tujuannya itu, berarti zakat fitrah itu berapa jumlahnya? Loh, pakemnya kan satu sok. Itu pakemnya. Satu sok 4 mud. Itu minimal. Awas loh. Itu minimal. Satu sok 4 mud. Itu kalau dikonversi dengan kilo jadi berapa? Ulama beda pendapat. Ada yang cuma 2,5 kilo. Ada yang 2,6. Ada yang 2,7. Nah, kalau saya memberi batasan, saya melihat dalam kitab Fathul Qadir karangan Mbah Maksum sama kitab Khulasatul Wafiyah karangan Syekh Muhammad Al-Falaki Mesir. Nah, saya menentukan paling sedikit 2,7. Nek dawuh Ki Abdullah Fakih Langitan ya sempurnakna 3 kilo. Itu ukuran paling sedikit loh. Lah kalau ingin sempurna terus gimana? Ya deloken posomu biwingi. Akeh salahe apa gak? Lho kan gitu toh? Lho kan tujuannya itu. Untuk menghapus kekurangan, kesalahan, tuhrotal liso.
Tapi ada orang zakat fitrah mikir seperti itu? Enggak ada. Takoni. Ya, zakat fitrah sampean ki berapa Bu? 3 kilo tambah ono. Nah apa kok ditambahi? Aku wingi lho. Benape maghrib iku cangkruan mesti ngrasani. Wis 5 kilo ya 5 kilo kurang tambah ono. Nah apa? Lah wong cangkruan ya mbek ngelirik barang. Makanya orang yang ahli ilmu itu mikir, Pak. Tadi satu kalimat baik di hadis atau di Al-Quran itu diangan-angan betul, diresapi betul jadinya. Satu. Tadi ini zakat fitrah ingin sempurna satu, dilihat dari tujuan yang hubungannya kepada pribadinya orang yang puasa. Lah kira-kira nek jenengan benjing sing pantes pira? Nah, itu ya. Lah, terus syariat menentukan minimal. Menentukan minimal. Makanya kalau saya di panitia, ya terutama di desa, di mana aja kita menentukan berapa zakat fitrah minimal 2,7. Terus ada orang zakat fitrahnya kok 2,5 kilo dikasih tahu. Loh Pak, ini kok 2,5 kilo masih kurang. Gimana? Ya wis cukupi kuwi. Ya wis. Wong karepe ngono. Oh enggak usah ngotot-ngotot. Enggak usah. Memang itu terjadi perbedaan pendapat. Yes. Terus tujuan zakat fitrah yang kedua, ikut tu'matal lil masakin. Untuk memberi makan orang miskin. Jadi zaman Rasulullah, zakat fitrah itu makanan siap saji, Pak. Apa? Kurma. Lah sakmut itu sakmut itu sakmene, Pak. Sak cawuk. Lah sak cawuke wong Arab. Besar apa kecil? Besar. Ngoten. Lah, makanya saya pernah beras itu tak cawuk, Pak. Tak timbang. Itu sakmun untuk ya. Berarti nek ngono aku zakat fitrah 4 kali ini itu minimal. Nah, tapi umpama zakat fitrah kita kembalikan pada zaman Rasulullah ini kabeh. Sing bingung panitia. Sing bingung panitia. Itu. Karena apa? Zaman Rasulullah itu makanan siap saji berupa kurma. Mulane sabdane Kanjeng Nabi tu'matal lil masakin. Tadi nek kapan jenengan kepengin sempurna zakat fitrah, ya berikan kepada orang miskin sampai orang miskin itu siap makan. Mulane kadang-kadang saya mikir, nek tak kei beras tok iku wis kasil makan. Nek kurma langsung dimakan. Tapi nek beras itu butuh ikan, butuh lauk pauk, butuh sayur mayur. Awas, ini kalau ingin sempurna loh ya, kalau ingin sempurna. Nanti kita mikirnya seperti itu. Tadi ini gue zakat fitrah yang paling gak beras 3 kilo, iwak bandeng siji sing 1 kiloan, terus lauk pauknya dikei duit pira? Oh, jos. Itu hebat itu kalau seperti itu. Wes tahu kalau enggak, gue beras 25 kilo. Terus zakatnya siapa? Saya sendiri. Oh no.
Gresik itu ada Pak, zakat fitrahnya itu 1 orang kintalan. Itu ada Gresik. Nah, jadi itulah kalau kita mantazakka, yaitu orang yang puasanya penuh 1 bulan. Nah, kecuali kalau darurat. Darurat itu misalnya musafir. Atau orang perempuan menstruasi. Terus terakhir ditutup dengan zakat fitrah yang sempurna. Nah, makanya tolong, kita sudah puasa 1 bulan penuh, tinggal zakat fitrah tok, mosok kok pas-pasan. Itu. Berapa harganya beras? Kalau kita banding dengan uang yang kita miliki, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, yang kedua, wadzakaros marobbihi. Setelah zakat fitrah keluar, terus wadzakaros marobbihi. Malam lebaran jangan lupa zikir. Lah zikirnya ditentukan apa? Takbiran. Itu zikir pada saat malam lebaran. Apa? Takbiran. Mulane malam lebaran itu termasuk malam mustajabah. Tadi berdasarkan hadis khamsu layalin la turaddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang termasuk malam mustajabah, setiap doa enggak pernah ditolak. Nah, pertama awalul lailatin min Rajab, malam 1 Rajab. Yang kedua walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga walailatul asyri min Muharram, malam 10 Muharram. Yang keempat dan yang kelima walailatal aidaini, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Sehingga malam Idul Fitri itu dikatakan Lailatul, malam penerimaan tiket, malam pembagian tiket masuk surga. Lailatul Jaizah. Di malam lebaran itu disebut Lailatul Jaizah. Jadi malam penyerahan tiket masuk surga. Iku kok cara pertandingan niku wis mari main wayahe nrimo hadiah utawa piala. Kapan? Malam lebaran. Nah, sekarang sampean 1 bulan puasa penuh, zakat fitrah diberikan, terus malam lebaran tiketnya, pialanya diserahkan, sampean gak ono. Digawa balik tak dititipno. Itu. Makanya jangan lupa takbiran. Kita tetap melaksanakan sholat malam. Itu malam yang sangat penting, malam krusial. Jadi puncaknya kita ibadah di bulan Ramadan, di sini nih terakhir. Ya sama dengan pertandingan. Itu puncaknya di mana? Ya terakhir. Kalau sudah menang, tinggal nerima. Loh, dadak waktu nerima piala, nerima hadiah gak teko. Rugi enggak? Makanya disinilah oleh para alim ulama itu dianggap cobaan yang sangat besar. Loh, memang cobaannya besar. Loh, ngene cobaannya ana malam selawi. Mene ana pasar Pandang iku dirisiki pasar malam nek GKB.
Lah iku dadi puasa tambah akhir, tambah besar cobaan. Jadi ingat, malam lebaran itu Lailatul Jaizah. Kita diperintah oleh Allah wa dzakarsma rabbih. Diperintah berzikir, zikirnya ditentukan yaitu takbiran. No. Tata sing takbiran arek cilik. Engko nek arek cilik wis pegel diganti kaset. Meniki langen kaset sampean ribut deleki. Nggih. Sampeyan no akhirat ribut kasetku nang ndi? Kasetku nang ndi? Nek kene ana ngono. Nah, ya, itu diingat-ingat. Nah, setelah malam hari kita melaksanakan takbiran dan tetap melaksanakan sholat malam, akhirnya fasolah, sholat id. Sempurnakan sholat id. Iki meneh sholat id warna loro, ana sing Jumat, ana sing Sabtu. Udah biarkan keyakinannya sendiri-sendiri. Yang penting caranya. Ini yang penting caranya benar dan sempurna. Itu sholat id. Lah gimana sholat id yang sempurna? Pertama, mandi keramas. Jangan sampai kita berangkat sholat id belum mandi keramas. Bisa sebelum subuh, bisa setelah subuh mau berangkat. Pokoknya yang penting berangkat sholat id tubuhnya sudah bersih karena sudah mandi keramas. Niat nawaitul husla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Yang nggak bisa bahasa Arab cara Jawa. Niat ingsun adus riyaya lillahi ta'ala. Udah singkat aja, ndelok sing gampang ya gak ngelangi. Keramas. Lah, kalau sudah mandi terus memakai pakaian yang terbaik di antara pakaian yang ada. Berarti enggak ada di hadis maupun di Al-Qur'an salat Id kudu pakai pakaian baru, itu enggak ada. Jadi yang ada itu pakaian yang terbaik di antara pakaian kita yang ada. Jadi amarona Rasulullah fi aidin. Nggih. Jadi kata Hasan, saya diperintah Rasulullah pada waktu berlebaran, salat Id niku annal bisa ajwada ma najidu. Cara gampangnya nih, nggawe pakaian yang terbaik. Jadi pakaian kita yang terbaik pakai, baik laki-laki maupun perempuan. Mulane kalau kita belikan anak atau istri mau lebaran ini, pertama belikan dulu pakaian yang untuk sholat Id. Lu dadane gak tuku pakaian sholat Id, tuku celana, levis bisa. Itu untuk sholat Id atau untuk rekreasi, untuk mejeng. Nah, makanya terus banyak orang berbagi pakaian, sarung, baju. Untuk apa? Biar orang ini sholat Id pakai pakaian yang terbaik. Nonton. Aslinya tujuannya di situ. Nah, kadang-kadang itu orang perempuan. Pakaian yang terbaik nggak dipakai. Alasannya apa? Ketutupan rukuk ayo. Akhirnya kadang-kadang ikhlas dasteran tok. Nek ngono gak usah ditukono. Itu.
Kalau sudah berpakaian yang terbaik, terus wa anta tatoyaba bi ajwadima najidu. Pakai parfum yang terbaik. Itu baik laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk sholat Id. Tapi kalau selain sholat Id, misalnya orang perempuan sholat jamaah di masjid, tidak boleh pakai parfum. Awas lo ya, itu dibedakan. Jadi kalau orang perempuan sholat jamaah di masjid tidak boleh berhias diri dan tidak boleh pakai parfum. Untuk apa? Menimbulkan fitnah. Tapi kalau sholat Id boleh, sunnah. Karena apa? Pada waktu sholat Id itu oleh Rasulullah, laki, perempuan, besar, kecil, semuanya suruh keluar. Termasuk perempuan yang haid. Itu jelas itu di hadis itu. Nah, memang diperintah. Hukumnya sunnah. Jadi zaman punya parfum yang terbaik apa? Pakai. Mosok sholat Id ambu minyak urut. Wis gak layak blas. Nah. Lah kalau sudah pakai parfum sebelum berangkat kita disunatkan makan kurma. Tadi kana Rasulullah la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarotin yakuluhunna witrat. Tadi Nabi Muhammad itu enggak pernah berangkat sholat Id di pagi hari kecuali setelah makan kurma dengan jumlah yang ganjil. Masih punya ya? Edumani. Iki jagane sholat Id. Enggak makan nasi, Pak. Kalau saya dulu diperintah ibu itu makan nasi. Lah karena apa? Dulu itu kurma itu barang langka. Iya. Ini ana wong teko haji dikei kurma. Oh, wis iku kurma wis mbul bakase ditik-itik nggo apa? Iku wis termasuk barang itu zaman kecil-kecil saya. Tahun 60, tahun 70. Itu zaman itu. Lah karena langka sulit didapat. Nah, sing iso mangan kurma ya wong teko haji tok, nek teko haji gak mangan kurma. Itu zaman dulu. Sehingga diperintah makan. Ayo nak mangan sih, mangan sih. Saya ingat itu orang tua itu. Padahal orang tua saya itu bodoh, Pak. Ibu itu buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi nek wis dikandani kiai, iku diperhatikan betul. Iku diperhatikan betul. Wis. Mulane zaman seperti itu, sudah nggak butuh dalil. Pokok dawuhe ya, yai. Nah, itu lebih bagus. Oke. Daripada dikei hadis gak patek percaya. Dikei hadis gak patek percaya. Soalnya sing ngekei wong kontroversi. Loh, ternyata apa yang diajarkan, yang biasa diajarkan oleh orang tua saya dulu, itu setelah saya ngerti, ternyata sumbernya dari hadis, dari Al-Quran, dari kitab-kitab, semuanya dari situ. Nggih. Padha karo saya masih ingat, Pak. Jadi orang tua dulu itu ibu saya, kalau doakan saya, gak didongakno ibu nak, cek dadi wong saleh, gak ngono. Gak ngono dongan. Dongane ya didongakno mah.
Muga-muga dadi wong sing seneng nyekel talpen, duduk pulpen, tapi Lah posisi seneng nyekel pulpen niku wong napa? Wong alim. Niku nek donga ngoten. Nggih, tadi sekali lagi sebelum berangkat sholat Id kita makan kurma. Kalau nggak ada kurma, wis pokoknya makan. Sunnah. Nih, makan buah-buahan. Ada makanan apa? Tapi usahakan yang manis kalau bisa. Usahakan yang manis. Itu sunnah Rasul, Pak. Nah, setelah mandi, berpakaian bagus, pakai parfum, terus makan kurma, berangkat keluar dari rumah menuju tempat sholat Id. Pada saat berjalan kita diperintah takbiran. Diperintah takbiran. Tadi an Ibni Umar qala. Tadi annahu kana idza ghada ilal musalla. Tadi kata Ibnu Umar, Rasulullah itu pagi-pagi hari ketika berangkat ke tempat sholat Id, kabbaro. Beliau baca takbir. Farofa'a sautahu dengan suara yang keras. Sunnah Rasul ini Pak yang mati. Tadi farofa'a rausahu bitakbiri. Tadi enggak geremeng, suaranya keras. Ayo coba saya mencoba. Berangkat sholat Id sendirian sambil jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arek obatin teh. Makanya saya di mana-mana menghimbau untuk menghidupkan sunnah ini supaya orang nggak malu gimana. Bikin lomba berangkat sholat Id antar RT. Sapa sing gelem ya diake. Lomba berangkat sholat Id antar RT 1 berangkat bareng. Wargae kompak berangkat bareng. Takbiran. Ora ana sing nggawa jidor, ana sing nggawa beduk. Terus takbirane enak-enak. Lho nek kapan gak ngono isin, Pak, sing mulai ku isin, dikuatiri kentekan obat mah. Lah itu hadisnya jelas. Yang cerita Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang meriwayatkan Imam Bukhari, Rawahul Bukhari. Itu di hadis nggih. Imam Ahmad ada, di hadis Imam Turmudi ada. Jadi sekali lagi, berangkat sholat Id kita diperintah takbiran. Nih, yang dilaksanakan oleh Rasulullah dengan suara keras. Lah ini sunnah Rasulullah yang mati. Siapa yang mampu menghidupkan? Itu. Nah, kalau kita lihat dari awal, Rasulullah itu memerintahkan agar umat Islam itu kehidupannya secara zuhud. Iya, zuhud. Hidup sederhana. Tapi kalau sholat Id kita diperintah unjuk gigi. Loh, ayo, gak unjuk gigi lah. Mandi, cek bersih. Pakaian bagus, cek atau ganteng. Terus pakai parfum supaya menarik. Sebelum berangkat makan supaya kuat. Nih, baca takbir dengan suara. Ayo, suruh unjuk gigi gak?
Ki wong Islam mari topo sak wulan. Tirakat sak wulan. Setelah keluar ini hasilnya. Nggih. Bersih, ganteng, menarik, baunya harum, tapi hatinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek wis ngene menakutkan enggak? Sapa sing wani? Ya ngono. Kula maca hadis bareng kula kumpulno ya Allah. Ini nggih sarana umat Islam diperintah unjuk gigi. Ngono. Harus pede ta mboten? Pede, bangga. Iku hasilnya topo, Pak. Hasilnya tirakat 1 bulan. Ya cuma sehari ku tok. Engko diwali. Berangkat sholat Id kaosan. Pakaiannya bagus dipakai rekreasi. Iku jare Gusti Allah lho gak ngono cah karepku iku. Sing tak perintah iku wingi, saiki wis kelewat. Nah, itu cara kita sholat Id, Pak. Tadi sekali lagi mandi keramas, berpakaian yang terbaik, berparfum yang terbaik, terus makan kurma, berangkat sholat Id sambil takbiran. Itu kalau kita ingin sempurna, tadi berangkatnya tok sudah begitu. Lah kalau nanti sudah di tempat sholat Id, nggih, laksanakan sholat Id dengan sempurna. Apa? Jangan bubar dari sholat Id sebelum khutbah selesai dengan sempurna. Kalau Muhammadiyah khutbahnya cuma 1, kalau NU khutbahnya 2. Jangan pulang sebelum khutbah selesai. Iku biasa sing mulai dhisik welanan ta wong wedok. Wong wedok. Pola ya pokok wong wedok. Oh, masa. Nah, itu besok jangan diulangi seperti itu. Saya sering sholat Id itu waktunya khutbah. Itu yang laki-laki ku ana khutbah ku nyekel HP, Pak, dulinan HP. Gak ngerung ana khotib. Itu di sini ada ya? Gak ada ya? Gaya yanteng tapi dulinan HP. Tadi sempurnakan sholat Id, jangan pulang sebelum khutbah selesai. Ya monggo sholatnya dilaksanakan di mana? Di masjid monggo, di mushola monggo, di lapangan monggo. Nabi pernah sholat Id di lapangan, diabadikan dengan Masjid Ghamamah. Jadi Masjid Ghamamah itu dulu tanah lapang, tempatnya Nabi sholat istisqa, tempatnya Nabi sholat Id. Makanya kalau ada hadis menerangkan Nabi itu kalau berdoa, angkat tangannya itu sampai ketiaknya kelihatan putih. Itu Kanjeng Nabi mengangkat tangan pada waktu sholat istisqa. Cari urut hadisnya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad berdoa sambil berdiri. Nih, sambil berdiri. Nah, jadi hadis yang menerangkan itu di sana peristiwanya. Nah, sehingga Nabi pernah sholat Id di lapangan, pernah sholat Id di masjid. Udah nggak usah dimasalahkan. Jadi yang di lapangan ya sunnah Rasul karena pernah dilakukan Nabi, yang di masjid juga sunnah Rasul karena pernah dilakukan Nabi. Sing dimasalahno, sing gak sholat Id. Niku. Oh, setahun pisan kok sampai gak sholat? Itu aja. Nah, setelah sholat Id apa yang kita lakukan?
Ingat, hari itu adalah Yaumul Mustajabah. Hari itu, tadi sehari semalam pada saat Lebaran, itu terus Saatul Mustajabah. Maka Rasulullah memerintahkan di hari itu untuk menyebarkan doa. Mulane dongane Kanjeng Nabi, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Artinya apa? Pada saat itu, hari itu, ya tanggal 1 Syawal itu, kita diperintah menyebarkan doa minal aidin, pakai dal. Ojo difasekno. Kok difasekno minal aizin. Itu malah salah. Minal aidin pakai dal wal faizin. Nggih, jangan sampai keliru. Lah itu gimana? Nggih, ya setiap ketemu orang kita doakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jabatan tangan, minal aidin wal faizin. Nggih, terus itu jawab, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sini jawab lagi, amin. Nah kalau dibaca semuanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya karim jawab, amin. Enak. Kita enggak doa. Umpama salam mocoe gak konangan. Karena apa? Doanya dibaca. Nah, mesti ini unjung yang ngono, Pak. Unjung kan tradisi lah. Nah, itu mestinya itu menyebarkan doa itu. Sama pernah nih unjung mau ndonga ngono. Waalaikum, halo, kosong-kosong. Ya, dro. Subhanallah. Itu penting Pak doa itu. Jadi ditoto nih unjung nih. Di situ doa itu dibaca. Nah, terus setelah menyebarkan doa di saat itu pula, amalan yang penting adalah sedekah. Makanya ada hadis, Nabi itu setelah sholat itu tuh keliling-keliling, cari-cari orang miskin, cari-cari anak yatim. Itu setelah sholat itu. Sehingga yang populer itu setelah sholat id, Nabi keliling-keliling, ternyata di lapangan menemukan ada anak yang duduk sendirian, nggak ikut temannya bermain. Akhirnya ditanya, ternyata ini adalah anak yatim. Sedekah, khususnya kepada orang fakir miskin, anak-anak yatim. Lah, untuk melaksanakan ini dulu Wali Songo bikin tradisi, Pak. Tradisinya apa? Kundangan. Nek mari sholat id ono kundangan. Lah iku yang bikin masakan siapa? Wali ini. Gak orangnya bawa dulu. Karena zaman itu masih zaman penjajah, masyarakat dalam kemiskinan, akhirnya walinya yang bikin makanan enak. Habis sholat id, terus masyarakatnya diundang. Ini waktumu makan enak. Itu tradisi yang diciptakan Wali Songo. Apa? Perintah sedekah supaya hasil. Sebetulnya baik enggak? Baik itu sebetulnya. Tapi lama-kelamaan berkembang. Kundangan tetap ada. Bawa sendiri, dimakan sendiri, enggak habis bawa pulang. Iya. Kalau di kota sudah ada itu. Kalau di desa masih ada, tapi caranya seperti itu. Ada yang enggak urup-urupan. Tapi yang berangkat bawa bandeng gede mulai bawa mujair, ngeremeng.
Ya paling enggak loh. Kalau kita bikin makanan favorit, tetangga kita, keluarga kita yang miskin itu dikasih. Itu paling enggak. Pokoknya jangan sampai pada hari itu ada orang yang sedih, ada orang yang susah. Kita bikin apa? Antarin tetangga. Kalau di kota itu sama-sama enak. Kalau di desa merasakan betul. Oke. Makanya yang sering ke desa itu merasakan betul itu. Bagaimana nasib-nasibnya orang-orang miskin itu masih banyak. Tapi hebatnya, walaupun begitu hidupnya nyantai. Saya itu kalau di desa Pak ditambah, itu di samping ada warung Pak. Lalu aku tambah kebanjiran bisa guyon Pak. Ya tambah itu kebanjiran Pak, iwak itu hilang. Ngono iku nonggone warung bisa Pak ketawa sesama teman. Ya, kok mikiri tambah banjir, nggak ada stres, nggak ada sumpek. Lo itu. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi tanggung jawab kita sesama umat Islam. Nah, kalau ini semuanya sudah selesai, yang keempat, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ada puasa Syawal. Untuk apa puasa Syawal itu? Supaya amalan di bulan Ramadan itu tidak lepas spontan. Tetap kita amalkan setelah lebaran. Mulanya puasa Syawal itu enggak wajib. Tapi sunnah. Artinya Pak, pilihan itu. Kalau diwajibkan poso kabeh. Lah kok poso? Boleh wedi neraka. Tapi kalau sunat itu melaksanakannya karena kesadaran. Itu lalu daerah sekitar Masjid Jamak iku lebarane unjung-unjunge nek mari riyaya kupat. Lah kula tahu diri. Dadi kula nek Gresik nrimo tamu nek riyaya kupat, durune kupat ndeleki kula nang Gresik gak ono. Enggak ada. Nah, untuk apa? Itu tadi supaya amalan di bulan Ramadan isu bisa istiqomah tetap dilaksanakan setelah Idul Fitri. Dan inilah ciri-cirinya yang puasanya sukses. Nah sehingga apa yang terjadi? Aku rek biasai nek bengi ku salat malam. Lewat apa? Traweh. Mari riyaya gak iso turu nek gak salat malam. Turu merem gak iso, miring gak iso. Gak iso turu, mengkurep yo gak iso. Polahe apa? Durung salat traweh. Biasae wis kadung biasa nek arepe turu salat ngono. Lah mosok wis dilakoni sak wulan gak iso dadi budaya. Gak iso dadi hobi. Wis dilakoni sak wulan. Saya sering ngasih contoh begini. Ada orang terbiasa tidur siang. Hari ini siang hari tidur. Hari ini siang hari tidur. Sampai sak minggu setiap siang tidur. Suatu saat nggak bisa tidur siang. Apa yang terjadi? Yo ngeluh, yo pusing. Iya. Karena terbiasa tidur siang. Lho nek Ramadan kok gak bisa menimbulkan seperti itu? Karena apa yo? Lho sebab ono hadis. Nggih. Salah satu tuwarisu qaswatal qalbi. Ada 3 yang menyebabkan orang itu hatinya keras. Dididik dengan cara apapun nggak bisa. Karena hatinya batu. Siapa itu? 1, hubbul akli. Orang yang perutnya selalu kenyang. Lanjenengan nek poso sering kuwarek. Buka ya kuwareken, sahur ya kuwareken.
Mulane jare wong wedok belanjanya tambah banyak. Itu lucu itu. Terus dua, hubun naumi. Orang yang suka tidur. Wayahe poso, jam terbang tidur tambah. Iya. Jam terbang tidurnya tambah habis atau tambah banyak? Tambah banyak. Lo kan lucu itu. Nah, nomor 3, hubur rohati. Pengangguran. Waktunya poso, nggak seberapa beraktivitas. Perut lapar dipakai alas, iya enggak? Lah justru waktunya Ramadan 3 penyakit yang menyebabkan orang itu kebal, loh, malah sama nangen-nangen. Udah Pak, sampai di sini ya. Kurang 5 menit, udah maghrib. Kalau 5 menit, udah maghrib. Ya, sampai di sini. Mohon maaf, ada kurang lebihnya. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah kita sampai nanti di Lebaran. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan, amalan kita di bulan Ramadan tetap istiqomah bisa kita laksanakan. Hal itu semua mudah-mudahan dapat pertolongan dari Allah, dapat hidayah dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina khazaina rahmatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa khidhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma waffiqna li ta'atika ya Allah wa atmim taksirana fataqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf saya langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.